malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali ibadat jalan salib ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2022. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama melalui tema pemulihan kehidupan. Bumi sehat, manusia sejahtera. Tiada kesejahteraan tanpa bumi yang sehat, dan tiada kebaikan bersama tanpa semangat mendahulukan yang paling hina, miskin, dan menderita. Itulah sebabnya keselamatan dan kemuliaan juga hanya bisa tercapai melalui jalan salib, jalan pengorbanan, dan jalan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menampaki jalan salib Putra-Mu itu dan meneladan semangat pengorbanannya. Mampukan kami untuk terlihat secara aktif dalam usaha memulihkan kehidupan agar bumi menjadi sehat kembali dan manusia bisa sejahtera. Itulah amanat Kristus sendiri untuk mensejahterakan manusia melalui pilihan perhatian pada yang miskin papa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus
Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan dijatuhi hukuman mati dan menerimanya dengan rela, kendati tidak bersalah, Yesus ingin memberikan pada kita suatu ajaran tentang cinta dan rela berkorban, tentang solidaritas yang paling murni untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tentang sebuah penyangkalan diri yang total, walaupun diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta memberani untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu, demi melawan kuasa dosa dan maut. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan menerima keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, dan harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri, Yesus mengajarkan pada kita bahwa salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya, menjadi tanda tindakan rasa senasib dan bela rasa terhadap cerita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkan sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan jatuh tetapi bangkit lagi, Yesus ingin memberikan kepada kita teladan tentang semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tidak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Sebuah kesadaran bahwa berbuat baik tidak boleh berhenti, apapun resikonya. Seberapapun beratnya kesulitan yang harus dihadapi. Jika kita tak segera bangkit, kita akan terpuruk semakin parah. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani sengsara bangkit ketika jatuh ke dalam dosa.
Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kehidupan yang sejati, dan memulihkannya saat ini demi kesejahteraan bersama kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, pertemuan Yesus dengan ibunya menjadi penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus-menerus bergulat dengan derita dan maut, karena sulit untuk setia dan taat. Yesus dan Maria adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketika dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, itulah pertanda bahwa aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bunda-Mu telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah bantuan Simon dari Kirene menjadi ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang hina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum Kristus. Simon tak bisa menghindar, ikut memanggul salib hina, namun nasib buruknya saat itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan Yesus sendiri, menyebut bahwa kita akan bahagia kalau kita dihina dan diejek ataupun dianiaya karena nama Kristen yang kita sandang. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena kami sering tidak rela membantu sesama yang sedang terpuruk dan bernasib malang. Kami mudah berdalih agar terhindar dari risiko berat dan sulit. Kalaupun membantu kami, suka dengan pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang rela dan tulus. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus
penebus dunia. Saudara-saudari, kisah Veronika adalah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun, balasan rahmat Tuhan pastilah jauh lebih besar sukacitanya. Wajah Tuhan yang berpeluh kemiskinan kini ada di mana-mana. Mereka butuh kasih sayang. Veronika yang tergerak hatinya untuk menyeka wajah mereka dengan belas kasih. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain. Karena tak berani ambil resiko. Gerakanlah hati kami, karena kami pun ingin seperti Veronika. Tetapi dengan keputusan mengubah wajah penuh duka derita menjadi wajah gembira. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan kedua Yesus tertimpa kayu salib, namun segera bangkit, menegaskan suatu teladan kasih yang setia, berkanjang sampai akhir. Itulah kurban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua, manusia berdosa. Demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Kasih kita juga tidak boleh tanggung, setengah-setengah, apalagi minimalis. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur tindakan kita pada sesama akan dipakai Allah untuk mengukur kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang dipikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahi kami semangat tak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dalam derita tetap bisa menghibur. Itulah ajaran mulia dari Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Sebab bagi Yesus, manusialah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita manusia. Itulah penghiburan bagi manusia dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini,
Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu saling menghibur di saat kami dirundung derita dan kemalangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan ketiga Yesus mengingatkan kita yang juga berulang-ulang sering jatuh dalam dosa. Namun kebangkit kembali adalah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Itulah semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan, tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang, walaupun kecil hati. Tapi berhadapan dengan masalah berat dan berisiko kurban, semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, penanggalan pakaian Yesus menjadi gambaran cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia, tersiksa badan dan batin. Itulah paket komplit derita manusia di dunia. Yesus yang dipermalukan secara lahir dan batin menandakan Ia hadir bersama kita dan seorang diri menanggung segala derita kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati, melihat segala sesuatu, dan selalu siap hadir membela martabat kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dipaku dan disiksa di salib,
namun tetap mendoakan. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak ada sakit hati dan dendam. Tidak ada caci maki dan umpatan. Tak ada keluhan dan gugatan. Yesus mengajar kita bahwa Allah manusia sedang menyerahkan diri secara total. Ia tak pernah memperhitungkan kesalahan manusia. Maka kita pun diajak agar tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya kita. Itulah moral Kristen, karena ikut dan mau menjadi seperti Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa manusialah Engkau disalibkan. Sampai kini kami masih sering menyalibkan Engkau melalui sesama kami, dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki. Kami mudah mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu memulihkan hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam hinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, memang sudah seharusnya bahwa kebenaran sejati hadir dalam sosok pribadi dan bukan hanya sekedar ungkapan iman dan rumusan teologis. Kebenaran itu sosok yang hidup berdimensi sungguh Allah, sungguh manusia. Terlihat dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah yang sungguh insani, menjadi jawaban tuntas untuk misteri penderitaan dan kematian, dosa dan keselamatan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah melalui pemulihan kehidupan di bumi, agar seluruh ciptaan dibaharui dan manusia menikmati kesejahteraan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, keteguhan iman dan semangat taat pada Allah dari Bunda Maria dan ketabahannya menyaksikan kematian putranya mengajak kita percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Kejadian di Kalvari sungguh mengajarkan pada kita bahwa ikut Yesus itu haruslah tuntas, setia sampai akhir seperti Bunda Maria. Kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan, karena kita ikut disalibkan. Setia ikut sengsara di Kalvari, mengantar kita untuk sampai pada kemuliaan Gunung Tabor. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda Maria yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia, menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan manusia sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun, sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, Ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Kini dengan semangat Paskah, kita bangkit untuk memulihkan kehidupan, agar bumi yang sedang sakit dan rusak ini menjadi sehat kembali, sehingga membawa manusia dapat mencapai damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara Putra-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita
jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera, dan menyongsong hari raya Paskah dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan misa dan dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Hari ini adalah hari raya kabar sukacita. Allah memberi kabar kepada Ibu Maria melalui malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Dan disitulah Allah ingin hadir di tengah-tengah kita dengan wujud yang sederhana, dengan wujud yang bisa kita mengerti, dengan wujud yang bisa kita alami dalam pribadi Kristus. Inilah sukacita itu. Namun saudaraku terkasih, ketika sukacita itu dibingkai dengan permenungan kita hari ini, jalan salib, disitulah kita kembali bertanya, di mana letak sukacita yang Allah tawarkan? Maka saudaraku terkasih, mengawali Ekaristi yang demikian, mari kita hening sejenak. Kita memohon kepada Allah agar dalam situasi hidup seperti apapun kita boleh menimba sukacita yang berasal dari Allah sendiri. Kita hening sejenak memohon karunia itu, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal yang menjelma, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penebus dunia, melalui malaikat Gabriel, Engkau meminta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Buatlah hati kami pantas menerima Engkau. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah bersabda, maka jadilah. Putramu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara wanita. Kami mengimani Dia sebagai penyelamat kami, sebagai sungguh Allah, sungguh manusia. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hidup kami ini selanjutnya ditandai oleh hidup ilahi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Seorang perempuan muda akan mengandung. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak
lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi, mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, perhentian keempat isinya apa? Masih ingat? Kalau enggak tengok sana. Perhentian keempat. Udah jalan salib tadi. Yesus berjumpa dengan ibunya. Enggak salah ya, benar ya. Mari ya, kabar sukacita ini kita maknai atau kita lihat dari perhentian itu. Tadi saya hanya merenung begini ya. Ada semacam dialog imajiner ketika Ibu Maria berjumpa dengan Yesus yang sedang jalan salib itu. Ibu Maria lalu bertanya, sukacita? Apa kabar sukacita? Maka tadi saya membayangkan Ibu Maria itu langsung noleh ke bawah, ke saya. Sukacita lo kali ini. Tapi derita gua. Dan disitulah, lalu saya juga menjawab, benar Ibu, sukacita dari imanku. Karena kalau sebelumnya Ibu, ya, Allah itu dialami, Allah dihayati sebagai yang agung kuasa. Tapi dengan hadirnya dalam pribadi Kristus lewat Ibu, betapa Allah itu sederhana. Saya menemukan Allah yang rendah hati, Allah yang rela turun, Allah yang rela membuka diri, Allah yang menyederhana, Allah yang hadir, Allah yang siap dijamah, Allah yang berkunjung, Allah dalam pribadi Kristus. Ini ya, penjelmaan itu. Dan betapa ketika berdialog dengan Ibu yang demikian ini bertanya tadi, akhirnya saya juga diingatkan, Allah saja rela sederhana, rela rendah hati. Apakah saya siap menjadi seperti itu dalam ungkapan hidup sehari-hari? Menjadi pribadi yang tidak bertele-tele, menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi yang gampang dijumpai, gampang ditemui, gampang memberikan berkat dan lain sebagainya. Dan itulah arti sukacita itu. Walaupun untuk semuanya itu Ibu Maria melihat benar apa konsekuensi dari sukacita itu adalah jalan salib ini yang ditanggung oleh putranya dan dia ikut menyertainya. Lalu yang kedua, sukacita itu adalah refleksi kita, ya. Tapi bagi Ibu Maria, mari kita menimba spiritualitas yang dia tawarkan untuk kita. Bagaimana untuk bisa sampai pada sukacita itu. Dan ketika Ibu Maria hari ini, taruhlah kita merenungkan dalam peristiwa jalan salib ini ya, menemukan bagaimana putranya mengalami itu semua dan dia rela juga mendampingi. Bahkan di perhentian 13 tadi kita merenungkan Ibu Maria juga ada di situ dan bagaimana kita merenungkan kesetiaannya. Tapi di Injil hari ini jauh sebelum itu begitu ya, Ibu Maria juga bergulat, Ibu Maria juga takut, Ibu Maria juga ragu. Siapakah aku ini? Aku ini belum bersuami, ragu dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya beliau mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan.
Maknanya apa? Maknanya adalah dengan kita tatapkan peristiwa yang Ibu Maria dampingi putranya hari ini di jalan salib, begitu ya. Ketika jalan hidup itu gelap, ketika ragu, ketika tidak semuanya jelas, kita seringkali mengalami itu. Tidak berarti jalan kita harus berhenti. Tidak berarti kita harus kalah menyerah. Tidak berarti kita harus ya sudah habis. Tapi itu berarti adalah seperti malaikat serukan tadi. Jangan takut, berjalanlah dalam ketidakmengertian itu dan tetap bertanya seperti Ibu Maria. Bapa, apa yang kau kehendaki dalam situasi yang terjadi pada saya ini? Biarlah saya belajar memahami dan biarlah saya belajar untuk terus berjalan. Dan saya rasa ketika kita memiliki spiritualitas Ibu Maria ini, apapun yang kita terima dalam kehidupan kita akan senantiasa menawarkan aspek sukacita itu, entah untuk diri kita maupun orang-orang yang di sekitar kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Santa Perawan Maria telah menyambut penjelmaan Allah Putra dengan penuh iman dan sukacita. Marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Bapa di surga dengan perantaraan Putra beserta ibundanya. Bagi seluruh gereja, semoga Bapa membimbing agar gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya, membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin dunia, semoga Bapa membantu para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi perdamaian untuk Rusia dan Ukraina, semoga Bapa merajai pikiran dan hati para pemimpin negara di dunia. Semoga mereka menjadi bijaksana, lebih cinta damai daripada perang, menjadi pembawa damai dan bukan pembawa perang. Kami juga mohon berkat penyembuhan untuk luka-luka kemanusiaan yang terjadi akibat perang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga Bapa menuntun kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia, dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Putra-Mu telah menjelma menjadi manusia berkat kesediaan Bunda Maria untuk menjadi bundanya. Semoga kami pun berkat doa restu Bunda tercinta selalu membuka hati terhadap rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan penjelmaan putramu yang tunggal, yaitu misteri penyelamatan yang kami rayakan hari ini, mulailah gerejamu terbentuk. Terimalah kiranya persembahan roti dan anggur yang diunjukkan gerejamu ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karyamu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan kerahimanmu dengan mengumandangkan madah syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kepala Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.
Saudaraku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas punya tempat pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bersama
kasih, marilah kita doakan bersama doa persembahan bakti kepada hati perawan Maria. Ya Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, pada saat pencobaan ini kami berpaling kepadamu. Sebagai Bunda kami, Engkau mengasihi kami dan mengenal kami. Tidak ada keprihatinan hati kami yang tersembunyi bagimu. Bunda belas kasih, betapa sering kami mengalami perlindungan kasih-Mu dan kehadiran-Mu yang penuh kedamaian. Engkau tiada henti menuntun kami kepada Yesus, Pangeran Perdamaian. Namun kami telah menyimpang dari jalan perdamaian itu. Kita telah melupakan pelajaran yang bisa dipetik dari tragedi abad terakhir, pengorbanan jutaan orang yang jatuh dalam 2 perang dunia. Kami telah mengabaikan komitmen yang kami buat sebagai komunitas bangsa-bangsa. Kami telah mengkhianati impian perdamaian dan harapan orang-orang muda. Kami tenggelam dalam ketamaan. Kami hanya memikirkan negara kami sendiri dan kepentingannya. Kami tumbuh dalam ketidakpedulian dan terjebak dalam kebutuhan dan kekhawatiran egois kami. Kami memilih untuk mengabaikan Allah. Puas dengan ilusi kami, menjadi sombong dan agresif, menindas kehidupan mereka yang tidak bersalah, dan menimbun senjata. Kami berhenti menjadi pelayan sesama kami, dan berhenti menjaga rumah kami bersama. Kami telah merusak taman bumi dengan perang, dan oleh dosa-dosa kami telah menghancurkan hati Bapa surgawi kami, yang menginginkan kami untuk menjadi saudara dan saudari. Kami tumbuh tidak peduli terhadap semua orang dan segalanya kecuali hanya peduli pada diri kami sendiri. Kini dengan rasa malu kami berseru, ampuni kami ya Allah. Bunda yang suci, di tengah kesengsaraan keberdosaan kami, di tengah pergumulan dan kelemahan kami, di tengah misteri kerapuhan, yakni kejahatan dan perang, Engkau mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi terus memandang kami dengan cinta, selalu sedia untuk mengampuni kami dan mengangkat kami kepada kehidupan baru. Dia telah memberikan Engkau kepada kami dan menjadikan hati-Mu yang tak bernoda sebagai tempat perlindungan bagi gereja dan bagi seluruh umat manusia. Dengan kemurahan hati kehendak Allah, Engkau telah selalu menyertai kami. Bahkan di saat-saat paling sulit dalam sejarah kami, Engkau senantiasa ada di dalamnya untuk membimbing kami dengan kelembutan cinta. Kini kami berpaling kepadamu dan mengetuk pintu hati-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu tercinta. Di setiap zaman Engkau membuat diri-Mu dikenal oleh kami, memanggil kami untuk bertobat. Pada saat gelap ini, bantulah kami dan berilah kami peneguhan-Mu. Katakan lagi kepada kami, bukankah aku di sini, aku yang adalah ibumu? Engkau sedia melepaskan ikatan yang membelenggu hati dan waktu kami. Padamu kami menaruh kepercayaan kami. Kami yakin bahwa terutama di saat-saat pencobaan, Engkau tidak akan tuli terhadap permohonan kami dan akan datang membantu kami. Hal itulah yang Engkau lakukan di Kana di Galilea ketika Engkau memohon kepada Yesus dan Dia mengerjakan yang pertama dari tanda-tandanya. Untuk menjaga sukacita pesta pernikahan, Engkau berkata kepadanya, mereka tidak punya anggur. Kini ya Bunda, ulangilah lagi kata-kata seperti itu dan doa itu. Karena di zaman kami sendiri kami telah kehabisan anggur harapan, sukacita telah sirna, persaudaraan telah memudar. Kami telah melupakan kemanusiaan kami dan menyia-nyiakan anugerah perdamaian. Kami membuka hati kami pada kekerasan dan perusahaan. Betapa kami sangat membutuhkan bantuan-Mu Bunda. Oleh karena itu ya Bunda, dengarkanlah doa kami. Bintang laut, jangankan sampai kami terdampar di tengah badai perang,
tabut perjanjian baru, inspirasilah kami dengan rencana dan jalan rekonsiliasi. Ratu surga, pulihkanlah kedamaian Allah ke dunia, hilangkanlah kebencian dan kehausan akan balas dendam, dan ajarilah kami pengampunan. Bebaskanlah kami dari perang, lindungilah dunia kami dari ancaman senjata nuklir. Ratu Rosario, buatlah kami menyadari kebutuhan kami akan doa dan kasih. Ratu keluarga manusia, tunjukkanlah kepada orang-orang pada jalan persaudaraan. Ratu damai, limpahilah kedamaian pada dunia kami. Ya Bunda, semoga permohonan dari kepedihanmu menggugah hati kami yang mengeras. Semoga air mata yang Engkau tumpahkan untuk kami membuat lembah yang kering karena kebencian kami menjadi mekar kembali. Di tengah gemuruh senjata, semoga doamu mengubah pikiran kami pada kedamaian. Semoga sentuhan keibuanmu menenangkan mereka yang menderita dan yang melarikan diri dari hujan bom. Semoga pelukan keibuanmu menghibur mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya. Semoga hatimu yang berduka cita menggerakkan kami untuk berbelas kasih dan menginspirasi kami untuk membuka pintu kami dan untuk merawat saudara-saudari kami yang terluka dan tersingkir. Bunda Allah yang suci, ketika Engkau berdiri di bawah salib, Yesus saat melihat murid berdiri di sisimu berkata, "Lihatlah anakmu." Dengan cara ini dia mempercayakan kami masing-masing kepadamu, kepada murid itu dan kepada kami masing-masing dia berkata, "Lihatlah ibumu." Bunda Maria, sekarang kami ingin menyambutmu ke dalam hidup dan sejarah kami. Pada saat ini umat manusia yang lelah dan putus asa berdiri bersama di bawah salib perlu mempercayakan dirinya kepadamu dan melalui Engkau untuk menguduskan dirinya kepada Kristus. Rakyat Ukraina dan Rusia yang menghormatimu dengan cinta yang besar kini berpaling kepadamu, bahkan ketika hatimu berdetak dengan belas kasih akan mereka dan akan semua orang yang dihancurkan oleh perang, kelaparan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, Bunda Allah dan Bunda kami, kepada hatimu yang tak bernoda, kami dengan sungguh-sungguh mempercayakan dan mempersembahkan diri kami sendiri, gereja dan seluruh umat manusia, terutama Rusia dan Ukraina. Terimalah kebaktian yang kami lakukan ini dengan kepercayaan dan cinta. Anugerahilah agar perang dapat berakhir dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia. Fiat yang muncul dari hatimu membuka pintu sejarah bagi Pangeran Perdamaian. Kami percaya bahwa melalui hatimu, kedamaian akan muncul kembali. Kepadamu kami mempersembahkan masa depan seluruh keluarga umat manusia, kebutuhan dan harapan setiap orang, kecemasan dan harapan dunia. Dengan perantaraanmu, semoga rahmat Allah dicurahkan ke bumi dan kelembutan harmoni kedamaian kembali menandai hari-hari kami. Ratu yang penuh kesediaan untuk melaksanakan kehendak Allah, sehingga Roh Kudus turun atasmu, pulihkanlah di antara kami harmoni yang berasal dari Allah. Semoga Engkau matahari kehidupan hidup kami, menyirami kekirangan hati kami. Di dalam rahim-Mu Yesus menjadi manusia, bantulah kami untuk mendorong bertumbuhnya persekutuan. Engkau pernah menapai jalan dunia kami, pimpinlah kami sekarang ini di jalan kedamaian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, teguhkanlah di dalam diri kami iman kepercayaan yang kami akui dengan bangga, bahwa Putra-Mu yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga berkat daya kebangkitan Putra-Mu itu, kami akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih,
Pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.